Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya ma'assalat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Kita pernah mendengar statement dari Presiden kita Pak Prabowo bahwa korupsi negeri ini levelnya extraordinary, sudah sangat memprihatinkan, sudah harus menjadi musuh bersama, musuh bangsa. Bahkan dalam kabinet beliau, mantan Wamen Noel sempat mengusulkan pelaku korupsi negeri ini dihukum gantung. Seperti negeri Cina komunis, mereka sudah melakukan terhadap koruptor di sana, yaitu hukum gantung. Sayang, Noel ini hanya memberi usulan. Ternyata justru dia pelakunya, dan dia tidak melakukan pra-peradilan karena dia mengaku memang itu perbuatan dia. Kita kaget dengan kasus kuota haji. Sebenarnya kekagetan ini kan kasus kuota haji bukan yang pertama. Menteri sebelumnya juga pernah tersangkut dengan kuota haji. Tapi kali ini kuota hajinya sangat mengerikan. Karena tidak sedikit travel terjebak dengan mainstream melakukan tindak pidana terhadap kasus kuota haji ini. Saya tidak usah menyebut. Dan kita appreciate dengan sosok Ustadz ini mengembalikan uang dari kasus ini ke KPK. Tapi kita agak merinding saat ormas Islam tertentu tetap melaporkan beliau dengan alasan mainstream. Ada niat dan maksud tetap tindak pidana berkaitan kuota haji. Itulah realitas umat Islam hari ini. Tidak ada yang namanya sebuah ukhuwah, justru saling menyerang. Bahkan kita tahu tidak sedikit pengajian ustadz tertentu dibubarkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan saya ingat, nggak pernah lupa, saat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya rokok di Sumatera Barat, itu yang protes ulama-ulama yang sengaja di-booking oleh produsen rokok, di-booking satu pesawat Lion Air dari Jawa Timur untuk terbang ke Sumatera Barat untuk melakukan demo jangan sampai keluar fatwa haramnya rokok. Itu kasus lama. Kasus baru tentang PIK 2. MUI resmi lewat Komisi Fatwa menyatakan proyek ini haram hukumnya karena memberi madarat dan dampak lingkungan yang sangat besar. Tapi ternyata ada MUI tandingan yang sengaja diciptakan, ya, sehingga mengeluarkan fatwa PIK 2 tetap boleh dilanjutkan demi kepentingan negara dan menyerap banyak tenaga kerja. Bisa bayangkan ini? Itulah bahasan saya tadi pagi di sekolah Global Putih, Teratai Putih Global Internasional di Bekasi tentang merajut ukhuwah ala Rasulullah SAW. Yang akan kita bahas dan kita baca malam hari ini tentang kenapa pelaku korupsi negeri ini hakikatnya mereka yang memiliki jabatan. Mereka yang memiliki keuangan yang sudah freedom, merdeka. Tapi kenapa mereka justru melakukan tindakan korupsi? Markup, distorsi, penyimpangan dengan jabatannya dan sebagainya. Semoga saya pribadi dan kita yang mendengarkan kajian malam hari ini menjadi sebuah tameng. Supaya kita mampu menjadikan makna dan substansi hadis ini harus menjadi pedoman hidup kita. Ini ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Bukan disebut orang kaya itu karena memiliki harta yang banyak,
Padahal dalam mindset kita, dalam keyakinan kita, yang disebut orang kaya punya harta yang banyak. Betul tidak? Dan itulah pertanyaan Rasulullah SAW pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Armaut. Saat Rasulullah SAW bertanya pada sahabat Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, apa yang disebut orang kaya mereka memiliki harta betul?" "Betul ya Rasulullah." Kan jawaban Abu Dzar sama seperti kita, kalau ditanya disebut orang kaya banyak harta, betul kan? Sedangkan disebut orang miskin, Abu Dzar, mereka tidak punya harta, betul? Betul ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Yang disebut orang kaya adalah kaya jiwa, kaya hati. Sedangkan disebut orang miskin, dia tidak memiliki kekayaan hati dan jiwa. Hartanya ada tapi tidak pernah cukup-cukup. Bukankah pelaku korupsi negeri ini demikian wataknya? Mereka ada, mereka punya, tapi masih melakukan korupsi. Apalagi berkaitan kuota haji, malu rasanya. Bahkan ada indikasi salah satu ormas Islam juga menerima dari kuota haji ini. Allahu a'lam. Yang jelas kuota haji udah level penyidikan, tapi aneh juga, belum ada yang ditetapkan tersangka, masih terus mencari-cari bukti. Entah ada orang kuat lagi di belakang kasus ini, wallahu a'lam. Hari ini sedang viral, Menteri Keuangan Pak Purbaya tidak mau membayar hutang berkaitan dengan WUS, kereta api cepat. Bahkan versi Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, ada indikasi itu markup. Karena kita tahu tadinya Jepang kan menawarkan 60 T untuk proyek ini. Berapa? 80 T, maaf. Tiba-tiba Cina menawarkan 60 T, menang Cina. Tapi realisasinya di atas 100 T. Bahkan Menteri Keuangan saat itu tidak akan menggunakan dana APBN, tapi realisasinya menggunakan APBN kan. Bahkan hari jatuh tempo harus bayar hutang. Dan Pak Luhut dengan yakinnya mengatakan di depan media, tinggal kita tunggu kepres tentang pembayar hutang kereta api cepat. Ya, coba lihat. Saya ini dikit-dikit menyimak lah. Karena saya ngajar Menko Polhukam, ngajar Kemenkumham, mau nggak mau harus banyak data-data ya. Bapak Ibu, terlepas dari realitas nasional, maka perlu kita pahami bersama. Ternyata arti kaya dan perspektif Islam yang diajarkan Allah lewat Rasulnya Muhammad SAW, yang disebut orang kaya bukan banyak harta, tapi yang disebut orang kaya adalah saat kita memiliki kaya jiwa, kaya hati. Apa artinya? Ulama menyebutkan di antara Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk beberapa ulama yang lain, yang disebut kaya jiwa adalah hati yang pandai bersyukur, selalu merasa cukup dengan apapun pemberian Allah, yang disebut dengan qanaah. Jadi saat Bapak, Ibu, dan saya memiliki jiwa qanaah, selalu merasa cukup dengan apapun pemberian Allah, ini hakikatnya orang kaya. Tapi sebaliknya, orang punya harta banyak tapi nggak pernah cukup-cukup, ini hakikatnya orang miskin. Itu tolong pegang dan pahami erat-erat. Makanya Allah menggambarkan manusia ini hakikatnya wataknya tamak, greedy, rakus, ingin terus mengejar dunia. Dan itu disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, saat dia tidak memiliki satu bukit, dia berharap memiliki bukit tersebut. Tapi saat Allah sudah datangkan keinginan orang ini terhadap satu bukit, dia ingin bukit berikutnya. Terus demikian dan demikian. Sehingga ada istilah terhadap orang ini, kalau perlu hartanya 7 turunan tidak habis. Saya nggak tahu kenapa ada istilah 7 turunan. Kenapa bukan 8 turunan, 9 turunan, apa istilahnya? Apa karena lapis langit 7? Lapis tanah itu 7, sehingga istilahnya 7 turunan. Nah, Mas, kita nggak masuk dalam jajaran ahli warisnya kerajaan Saudi karena kita turunan ke-8.
kan yang masuk jajal 7 turunan istilahnya kan begitu, istilah doang. Ya. Maka itulah gambaran Rasulullah SAW. Kapan seseorang itu berhenti terhadap keinginan dunianya? Saat perutnya sudah penuh dengan tanah. Saya sempat membayangkan kenapa Rasulullah SAW nggak memberitahu kapan kita berhenti terhadap keinginan dunia saat sakratul maut. Ternyata terbukti. Saya melihat dengan mata kepala ada orang sedang sakratul maut masih ada keinginan dunianya. Apa? Kalau papa meninggal tolong dimakamkan di tempat kelahiran papa. Masih ada keinginan, padahal sedang megap-megap. Bahkan ada cerita, ini cerita jamaah di Priok, saya nggak tahu, tapi beliau cerita, ada orang sedang sakratul maut, masih ingat di balik pecinya itu ada uang. Jadi orang ini sering sekali taruh uang itu di dalam peci. Jadi ibu-ibu rahasianya, kalau bapak ibu-ibu ingin tahu di mana bapak taruh uang ada dua. Kalau nggak di peci, di casper ikat pinggang. Ya, ayah peci untuk sedekah, masya Allah. Ya, kanan sedekah, kiri tunggu dulu. Jangan-jangan sedikit kanan banyak kiri. Ya hakikatnya demikian ya. Nah, pasti bapak-bapak jawab, bukankah menafkahi janda itu sedekah terbaik Ustaz? Seperti pahala jihad. Oh, udah lain lagi bahasanya. Betul Pak Syarifuddin ya. Hadisnya kan demikian. Menafkahi janda itu pahalanya seperti berjihad. Kata ibu-ibu kan cuma menafkahi, nggak sampai dinikahi katanya. Ada aja jawabannya. Bapak Ibu rahimahumullah, inilah gambaran tentang greedy dan rakusnya manusia dan tamaknya manusia berkaitan dunia. Bahkan Allah menggambarkan kenapa urusan dunia ada istilah banting tulang. Ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa di masjid ini, di ruangan ini yang hadir malam hari ini pernah mengatakan demi kehidupan akhirat aku siap banting tulang? Angkat tangan plus angkat kaki. Yang pernah menyatakan demi akhirat woro-woro rantas, malang-malang puntung. Siapa yang pernah ngomong demikian? Saya kasih hadiah, voucher makan malam. Tapi kalau bohong saya doakan bisulan seumur hidup. Pilihannya apa? Jawaban Allah lihat surah Al-Hadid. Surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Jarang sekali dalam Al-Quran Allah awali ayat itu dengan kata-kata i'lamu. Apa arti i'lamu? Perhatian-perhatian. Attention please. Berarti sesudah kata-kata i'lamu itu ada message, ada pesan khusus dari Allah. Yang semua kita harus diharapkan jadi perhatian, jiwa raga. Apa pesan di ayat ini? Anamal hayatud dunya laibun. Sebenarnya kehidupan dunia itu permainan. Biasanya menjelang pilkada selalu saya bilang, jangan sampai heboh, sampai mencaci maki, bahkan admin sampai mengeluarkan dari grup. Padahal yang ikut kontestan mereka di belakang kita ya bermain, bagi-bagi kekuasaan. Betul tidak? Kita udah caci maki. Bahkan ada kasus kan pilkada pilpres kemarin dikeluarkan dari admin, dia marah, dia bunuh kan admin. Pernah dengar nggak berita kriminalitas? Pada politik itu permainan, nggak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Betul tidak? Tanya politikus, itu kok jargon mereka. Makanya siapa tuh yang sekarang pindah ke PSI jadi ketua, tadi ya di Nasdem, sekarang wah gagah benar-benar membela, itu politik. Sama juga dengan partai yang berlabel Islam bla bla, kan mudah mereka pindah-pindah. Maka Allah sebutkan kehidupan dunia permainan. Walahun sendagurau. Habis dia debat hebat di ILC, di suara apa rakyat bersuara, peluk-pelukan, selfie-selfian. Tadi dia nunjuk-nunjuk. Sampai ini. Wazinah perhiasan. Inilah menyebabkan banyak manusia itu terjebak dengan menghalalkan segala cara. Karena hakikat yang kita kejar adalah apa? Status kan? Aksesoris kan?
Banyak jamaah al-falah ini terjebak dengan kasus hutang karena kebutuhan hidup atau status. Yang paling mahal dalam hidup biaya apa, Pak? Biaya sandang pangan atau biaya status? Dan Allah sudah gambarkan. Zina, perhiasan. Apa kata dunia, tinggal di Yasmin nggak punya mobil? Apa kata orang, anakku naik angkot? Kan itu yang jadi mindset kita. Sehingga hutang, bahkan cara berhutang menabrak hukum riba. Bahkan dengan alasan, nggak begini Ustaz, kapan kami punya kendaraan? Kapan kami punya rumah di Yasmin? Lalu beralibi demikian. Katanya riba menghancurkan, bukti anak saya penghafal Quran, pada saya kerja di tempat ribawi. Dia lupa dengan istilah istidraj. Masih ingat istidraj? Buka nanti surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Lihat kata-kata Allah, saat dia melanggar aturanku, dia melakukan kredit dengan ribawi, dia berhutang dengan cara riba, dia bertransaksi dengan cara riba. Apa kata Allah? Kubuka pintu kesenangan. Punya rumah dia, punya mobil dia, walaupun klaksonnya masih dit karena kredit. Emang ada mobil klaksonnya nas? Nggak ada juga. Itu istilah. Kubuka pintu kesenangan. Itulah istidraj. Dia melanggar aturan Allah, bukan langsung Allah hancurkan. Kubuka pintu kesenangan dari berbagai penjuru. Hatta idza farihu bima utu, lihat kata-kata, sampai mereka riang gembira dengan apa yang kuberikan. Siapa bilang riba itu hancur? Buktinya saya punya rumah besar, Ustaz. Dengan cara kartu kredit saya bisa jalan-jalan keliling dunia, Ustaz. Aman-aman saja. Lihat orang-orang yang mengatakan aman-aman saja. Ada satu titik kehancuran mereka. Belajar dengan komunitas anti riba. Siapa mereka? Mereka yang Allah hancurkan dalam transaksi riba. Coba tanya mereka. Saya pernah diundang mereka. Yang tadinya gaji di atas 100 juta. Hancur, sekarang jualan cireng. Tapi dia bilang, kalau Ustadz nanya tentang ekonomi saya terjun bebas, tapi kalau Ustadz tanya mana lebih bahagia dulu atau sekarang, saya bahagia sekarang. Kepala cabang bank konvensional, dia ngaku saat dia bekerja di bank tersebut, anaknya tiap bulan sakit. Emang nggak bayar, tapi capek Ustadz. Pulang kerja, ke rumah sakit, jaga anak, terus tiap bulan. Begitu saya keluar, Ustadz, anak saya sehat walafiat. Allahu Akbar. Tuh, bayangkan. Makanya lihat surat 6 ayat 44. Pegang dia, laminating nih ayat. Sudah nggak terjebak dengan istidraj. Siapa bilang Ustadz merokok paru-paru? Justru nggak merokok cepat mati. Saya yang merokok nggak mati. Itulah istidraj. Wa'iyadzubillah. Apa kata Allah tadi? Akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Orang-orang dalam istidraj saat diberi kesenangan Allah ambil serta-merta sehingga mereka berputus asa, baru menyesal. Tanya dengan komunitas tadi anti riba. Siapa mereka? Kenapa mereka buat komunitas ini? Tanya mereka. Nah, sesudah Allah sebutkan bahwa kehidupan dunia adalah permainan senggenda gurau dan perhiasan, Allah menjelaskan soal hadits ayat 20. Ternyata tujuan banyak manusia mengejar dunia tafakhurum bainakum, demi status. Who am I? Siapa aku? Betul apa betul? Kita banting tulang siang malam cari dunia untuk apa semua? Emang mau makan berapa piring? Rumah mau berapa unit? Kendaraan mau berapa? Kalau ruang kamar tidur kita seluas ruangan Masjid Al-Falah ini, kira-kira tidurnya guleng-guleng emang? Itu orang sukses, orang gila.
Kalau punya 5 unit mobil emang per 10 kilo radius 10 kilometer ganti mobil. Ini orang sukses atau orang gila, Mas? Mau baju branded berapa? Emang dipakai semua setiap hari? Jadi Allah Maha benar. Allah menciptakan kita, tahu tentang otak kita, keinginan kita. Tafakhurun bainakum. Yang kedua, wa takatsurun fil amwal. Ternyata tujuan kita kejar dunia, kata Allah, kita bangga harta kita paling banyak di antara yang lain. Kalau perlu 7 turunan tidak habis. Betul apa betul? Wal aulad. Apa yang alasan ketiga kata Allah sehingga kita banting tulang mengejarnya, bahkan tidak sedikit ada yang menghalalkan segala cara demi anak-anak. Kita bangga kalau anak kita bisa sekolah berlebar internasional. Kalau perlu kita kirim dia ke luar negeri. Bangga kita. Kalau masukin pasantren berlebar internasional. Ada loh pasantren Republik ini uang masuknya 200 juta di daerah Cikarang. Bulanannya 35 juta. Saya tahu anak jamaah saya masuk. Bagi bapak itu nggak bapak usah asal anak saya masuk, pasti udah bahagia. Karena dia kontrak saya, Ustadz bagaimana saya jadi anak soleh. Saya jawab, jangankan saya Nabi Nuh aja nggak bisa. Tapi kalau bapak minta tolong saya, syaratnya ada. Setiap pengajian bapak ibu harus hadir. Kalau tidak hadir, tolong cari ustadz lain. Alhamdulillah mereka hadir, tapi satu titik anaknya protes depan bapak ibu dan depan saya. Dan saya merasa gagal dan kehilangan marwah. Ustadz, papa itu setiap subuh jarang ke masjid. Langsung saya bilang, Pak, saya mengundurkan diri, tolong cari ustadz lain. Kan syaratnya saya sampaikan. Bapak sebagai orang tua harus memberi contoh. Ini anak hari ini dia protes. Dan saya malu, Pak. Padahal lumayan. Sekali ngajar lumayan, jujur saya katakan. Kalah profesor sekali ngajar. Tapi nggak ada urusan. Karena izzah. Pasti anak ini akan melecehkan saya. Ustadz nyuruh aku aja ke masjid, papa nggak pernah disuruh. Pasti begitu. Di BNE pernah berapa tahun yang lalu. Sama. Ustadz, sepanjang jalan ke masjid, pulang masjid, ngomel itu anak. Papa tadi pulang kalau kok Ustadz ngajar. Kan kamu lihat Ustadz ngajar. Ya tapi papa nggak bergerak. Kaidah milik Allah. Ngomel lagi dia. Ustadz nggak adil. Aku aja disuruh ke masjid. Papa nggak. Pulang dari masjid langsung saya hadap papa. Saya cerita tentang ngomelan anaknya. Saya berhenti, Pak. Bapak Ibu. Menteri Keuangan yang baru. Purbaya. Sampai netizen itu saking viral di sosok menteri. Karena sang koboi. Ngomongnya cepat-ceplos. Berani. Semua akan dia lawan. Ia cuma tunduk pada RI satu, yang lain dia lawan. Termasuk LBP dia lawan. Kan kasus kereta api cepat ada LBP di dalam. Bahkan makan gratis juga LBP. Dia akan pangkas. Saya cuma takut dan tuduh hanya pada Pak Prabowo. Yang lain saya akan lawan. Sehingga netizen menyebutkan apa? Purbayanomik. Kan ada istilah gitu, ya. Saat beliau ditanya, apa ukuran seseorang itu sukses? Jawaban beliau menarik. Apa kira-kira jawabannya? Orang sukses adalah saat mati masuk surga. Keren nggak jawaban beliau? Keren banget. Karena itu adalah ayat Al-Quran. Walaupun lo nggak hafal. Siapa bapak ibu yang hafal, saya kasih 1 bal kacang. Bahwa mati itu masuk surga, itulah kunci kesuksesan. Itulah sukses sesungguhnya. Surat apa? 185. Isinya? Enggak, isinya di awal. Oh bukan. Di awal kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus lanjutkan. Hah?
Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi abang tetap saya kasih, tenang. Tapi nggak satu bal. Ya, karena abang waktu kita bagi-bagi seluruh jamaah Al-Falah nggak ikut waktu itu. Memang rezekinya malam ini mungkin. Ya, oke. Dan itu bisnis UMKM kita tentang pernah makan nggak kacang yang pernah saya bagi-bagi? Masih ingat ya? Nah, itu anak yatim kita, ibu-ibu duafa binaan kita tanpa yayasan dan tanpa tim pencari dana, bahkan sekarang komunitas tunanetra Allah amanahkan ke saya, ya. Nah, dengan cara itulah kita suruh mereka jualan modal kerja plus modal hidup kita juga kasih, ini modal kerja. Apa yang saya sampaikan? Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Seseorang bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa manusia tidak siap dengan kematian? Pada kematian itu anytime, toh akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Tidak mengenal status, pangkat, umur, sehat atau sakit. Apa jawaban Abu Dzar? Kenapa kita itu tidak mempersiapkan mati atau lebih cenderung takut mati? Karena kita membangun kemewahan dunia dan meruntuhkan akhirat. Betul apa betul? Yang kita kejar kan kita membangun kemewahan dunia. Supaya orang mengakui kamu sukses, kamu hebat. Ya Allah sebutkan tadi. Surah Al-Hadid ayat 20. Dan kita meruntuhkan akhirat. Karena akhirat seolah itu jauh. Akhirat itu seolah nggak nyata. Dunia itu nyata. Coba bangun rumah hebat. Semua orang kagum hebat ya. Mohon maaf. Pekan lalu ada produser, ada manajemen seperti entertain. Mereka minta saya siap di endorse. Siap di branding. Supaya terkenal. Bahkan mereka beralasan tidak sedikit ustadz terkenal dengan cara demikian. Hanya Allah yang tahu, saya bilang, Anda salah orang. Saya tanpa di branding udah bersyukur, saya udah capek juga begini doang. Dari subuh belum istirahat ini. Indraprasta, Bekasi tadi, ke Sentul, ke sini. Besok bertarung lagi, kota wisata Masjid Darussalam. Dari saya ke Furqon, balik lagi nanti. Pada nggak punya tim manajemen, nggak punya IO. Hanya bertawakal pada Allah. Maka apa yang saya sampaikan? Kita selama ini membangun kemewahan dunia. Bahkan tidak sedikit selevel Ustadz, Kiai juga demikian. Karena kekhawatiran 14 abad yang lalu Rasul kita Muhammad SAW tentang penyakit wahan, kan sudah terjadi hari berbagai level, berbagai strata. Saya masih di MUI, bisa melihat bagaimana. Bahkan sedang viral seorang tokoh masyarakat, tokoh agama di Bekasi melakukan asusila. Yang memblow up kasus ini kan si dokter Richard Lee dalam podcastnya. Dengar nggak? Ada sosok kiai melakukan asusila terhadap ponakan dan anak angkat. Pada kiai ini terkenal di Bekasi, ceramahnya banyak ibu-ibu yang suka karena bodor, gantengnya enggak. Biasanya kan yang sukai ganteng, bodor, lucu. Sering saya bertanya, yang dibayar mahal itu ustadz tontonan atau ustadz tuntunan biasa? Yang disenangi masyarakat itu ustadz tontonan atau ustadz tuntunan? Sebenarnya yang salah ustadznya atau yang ngundang? Kira-kira mana? Yang ngundang, karena yang ngundang tuh bangga kalau ngundang ustadz terkenal. Tadi saya ngisi pengajian tablik akbar, ada tablik akbar sebuah ustadz tertentu, nggak usah saya sebut saja. Aneh saya lihat fotonya, kok bibirnya merah, kayak pakai lipstik. Aneh kan?
Nah, kalau dibilang bencong nggak juga Pak, punya istri, punya anak. Tapi begitu, jujur, saya berhenti dari dakwah dalam TV, itu gara-gara setiap masuk TV itu kita di make up, dengan alasan kamera face. Itu SOP-nya. Saya pernah di Antv Cahaya Hati, pernah berita satu TV punya Tommy Winata. Selain diatur oleh produser, padahal saya nggak punya IO, nggak punya promotor. Kan Ustadz Sambo kan pernah masuk TVRI, itu kan promotornya ada timnya tentang sholat khusyuk, banyak Ustadz Sambo. Prosesnya begitu biasanya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, saya tanpa itu semua ya masuk. Gara qadarullah, ada satu kajian saya di perumahan kota wisata, ternyata ada orang TV. Ustadz bisa ngisi nggak di TV kamu? Hanya itu saja. Dan jujur saya katakan, amplop TV yang dipikir tebal. Udah cuma 500 atau sejuta, potong pajak 20%. Kalau perlu nggak usah dibayar. Kenapa? Karena kalau Ustadz udah masuk TV, itu begitu ngajar di masyarakat, diundang masyarakat, pasti apa kata masyarakat? Ini Ustadz TV. Kira-kira amplopnya 500.000 cukup nggak? Mau nggak terima? Itu masalahnya. Jadi yang penting rating naik. Nah, kita kembali. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluknya bernyawa pasti akan mati. Bahkan Allah lanjutkan, semua perbuatan kita akan diberi ganjaran yang lengkap nanti di hari kiamat. Dan kemudian Allah jelaskan, faman zuhziya 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah sukses sesungguhnya. Tapi ada juga kata-kata sukses yang dipakai oleh orang yang sudah sableng. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk, ini sableng nih. Saya bilang sabar, impossible. Enak banget, tua foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Teori dari mana tuh? Karena kata Rasulullah SAW, almar'u mata ala ma'asya, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau kita terbiasa dengan baca Quran hari demi hari, insya Allah peluang mati sedang baca Quran itu besar. Tapi kalau hari-hari senangnya main gaple, goes, peluang mati sedang goes itu besar. Jadi hati-hati yang suka goes. Nggak percaya? Pernah dengar nggak berita depan Istana Bogor, seorang kolonel sedang goes, badannya six pack, meninggal depan Istana Bogor? Pernah dengar nggak berita ini? Kok parah? Udah kita bacakan hadisnya, kita tunjukkan buktinya, parah katanya. Bayangkan, percis kayak tadi. Kenapa kita tidak siap mati? Karena kita bangun kemewahan dunia. Orang goes kok salah? Nggak salah. Tapi jangan goesnya ekstrim-ekstrim, 5 kilo ke puncak, pulang goes, nah ikut ngaji, kenapa? Encok kumat. Terus ini keliru goesnya. Main tenis meja, minumannya sirup, cap patung. Ujungnya diabetes. Kan ada tuh. Ini keliru. Ingat, makanan bukan sekedar halal, harus toyib. Sirup tuh halal, tapi toyib enggak. Betul tidak? Kikatnya demikian. Apalagi yang diabetes. Diabetes minum sirup. Cari mudarat namanya. Ya? Wa'iyadzubillah. Nah, kita kembali. Ternyata ukuran sukses kata Allah. Dan diyakini oleh Pak Purbaya. Orang sukses saat mati masuk surga. Masya Allah. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama di sisa umur yang Allah berikan. Dengan cara apa? Pertama, ikuti perintah Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah
berkaitan dengan kehidupan akhirat. Artinya, jadikan setiap perbuatan kita di kehidupan dunia harus menjadi ladang bekal untuk mencapai kesuksesan akhirat. Quote note kita malam ini bukan hanya meninggalkan jejak di muka bumi, tapi juga meninggalkan jejak cahaya di langit. Artinya semua jejak kita di bumi ini harus menjadi cahaya dan amal soleh di hadapan Allah. Harus mampu mendatangkan rahmat dari ridha Allah. Apalagi tadi ingatkan oleh Rasulullah SAW, kita masuk surganya Allah karena apa? Rahmat dan ridha Allah. Bukan semata karena amal soleh yang kita kerjakan. Walaupun syarat mendapatkan rahmat ridha Allah di antaranya mengerjakan amal-amal soleh. Bahkan Allah sebutkan surah Al-Qasas 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan duniamu. Artinya Islam tidak melarang umatnya memiliki kekayaan, memiliki jabatan, sukses di kehidupan dunia, tapi jadikan itu semua untuk meraih kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang dan lahan untuk menggapai kehidupan akhirat. Kalau di sini ada bohir, jadilah bohir yang dermawan. Jadilah orang kaya yang dermawan. Tapi hati-hati, Ustadz, saya berdoa pada Allah jadi orang kaya supaya dermawan. Ada jaminan nggak? Bukankah Qarun itu tadinya hamba Allah? Begitu diberi kekayaan, Qarun ini dermawan atau lupa diri? Ya, fadal, fadal. Ya, kajiannya agak panjang sebenarnya, tapi waktu sampai ada satu tema, saya ingat dulu pernah saya bawa. Kalau kita diberi pilihan, menurut Bapak, kita pilih orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kira-kira mampu lolos nggak dari ujian jadi orang kaya? Qarun tuh nggak lolos loh, Pak. Pada tadi Qarun orang paling soleh di zamannya. Kita kalah, Pak. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Ujian kesuksesan kekayaan itu apa? Kita kehilangan orientasi akhirat. Betul apa betul, Pak? Kalau Bapak semakin sukses, sering ke masjid atau sering absen ke masjid?
Hari ini insya Allah masih rajin baca Quran. Kalau udah sukses sempat baca Quran. Jangankan bapak orang awam, tanya ustadz-ustadz yang terkenal, punya kesempatan nggak dia baca Quran dalam sehari? Coba tanya. Bisa khatam Quran nggak di sebulan minimal sekali? Coba tanya. Sibuk dia. Yang parah kita nggak sibuk juga nggak khatam Quran. Itu yang paling parah. Lihat Al-Qiyamah ayat 20, surat 75 ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak kamu cenderung cinta dunia. Apa akibatnya? Wa tadharunal akhirah. Kamu melupakan akhirat. Betul apa betul? Tadi Bapak pilih jadi orang kaya. Saya juga pilih orang kaya, Pak. Karena saya pernah diuji Allah jadi orang kere pasca tsunami. Yang paling berat jadi orang kere apa, Pak? Apapun yang kita ngomong nggak didengar orang. Tapi kalau orang kaya salah ngomong pun masih didengar, Pak. Yang paling berat jadi orang kiri apa? Disalam separuh, nggak dilihat. Ini saya ngomong pengalaman hidup, bukan saya karang-karang. Saat jadi ustadz pakai motor gek-gek beda dengan pakai Pajero sekarang udah beza. Hadza min fadli Rabbi. Saya cerita pengalaman. Jadi yang paling berat jadi orang kiri itu apa? Kehilangan marwah. Nak dianggap, disepelekan. Tapi jadi orang sukses jangan dipikir mudah, Pak, melewatinya. Allah menyebutkan tadi. Yang kedua, lihat surah Asy-Syura. Surat 42 27. Saya nggak akan lupa tentang kajian ini. Karena itu saya pegang prinsip. Nggak tertarik saya viral. Pakai IO, like and subscribe. Cari followers, di branding. Lihat kata Allah surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadi. Seandainya aku lapangkan rezeki terhadap kamu Taufik. Coba jujur, permohonan doa kita selama ini banyak minta dunia atau akhirat? Yang ngomong 50-50 benar atau tetap salah? Emang dunia ini sehebat apa dibanding akhirat? Dengan seekor sayap nyamuk aja nggak ada apa-apanya dunia. Pada sayap nyamuk kalau dikumpulkan satu masjid ini ditimbang, bergerak nggak timbangan? Tapi di sisi Allah dunia itu lebih hina. Apa kata Allah? La baghaw fil ardi. Saat kamu kulapangkan rezeki Taufik, kubuat kamu viral, jadi ustadz terkenal, kamu melampaui batas. Pas sudah banyak amal-amal soleh saya hilang. Sekarang itu mulai banyak. Bisa puasa Senin, Kamis lolos. Ayam mulbit udah lama saya tinggalkan. Boro-boro saum Daud. Nama Taufik Daud. Jujur kan saya? Daripada Ustadz Kaburo Maktan. Maka itu nasihat saya pada anak-anak. Pada anak saya sengaja. Ada satu putri saya penghafal Quran. Alhamdulillah. Mungkin. Satu juz rata-rata kecepatan hafalannya 12 menit Ustaz. Dia wajib nyetor sehari 5-10 juz. Kalau enggak ada uang jajan. Tapi saya bilang anak-anak saya. Pada mereka wajib masuk pondok, tamat SD semua masuk pondok. Silakan pilih pondok mana, sesudah saya beri 5 pilihan, pilih, saat kamu pilih tanggung jawab nak, sampai selesai, sampai tamat aliyah atau SMA. Yang hafal 30 juz hadiah umroh. 1 juz 100.000. Syarat liburan kalau mencapai target hafalan. Kalau enggak tinggal di rumah dengan pembantu rumah nenek. Pilihannya itu. Apa saya sampaikan? Abu nggak berharap kalian jadi ustadz ustazah. Kaget mereka. Tahu kenapa mas? Saya bilang ustadz ustazah tuh amplopnya nggak seberapa saya. Tapi nerakanya duluan. Setuju nggak? Karena apa yang saya sampaikan saya nggak berbuat Kaburo Maktan nggak. Pada amplopnya cuma berapa? Kecuali ustadz-ustadz kaya lewat IO tadi, manajemen tadi. Dengan cara entertaining. Itu yang terjadi. Dan itu disukai oleh umat. Sehingga ada jamaah kita luar negeri bertanya, Ustadz,
kenapa yang disukai jamaah Indonesia itu ustadz-ustadz yang lucu? Emang Quran tuh lucu apa? Saya mau jawab apa coba? Sampai dia bertanya, emang Quran tuh lucu ya Ustaz? Saya paham maksud dia. Karena ada pernyataan Rasulullah SAW sedang khutbah gerhana. Lau ta'lamuna ma'alamu, la bahaitum qalilan, wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, aku diperlihatkan surga neraka oleh Allah saat Mi'raj. Aku diperingatkan orang diadab dalam kubur oleh Allah. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Hari ini disukai oleh jamaah yang banyak tertawa banyak menangis. Bayangkan. Maka Pak, mohon maaf. Pilihan Bapak dengan saya sama. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, saya hafal luar kepala. Saking hafal dan luar kepala. Tahu doanya apa Pak? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amatani miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal kiamati miskinan. Kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang miskin. Kenapa dia berdoa ini? Karena penghuni surga terbanyak orang miskin atau orang kaya? Miskin. Yang duluan masuk surga orang miskin atau orang kaya? Kalau begitu pilih miskin atau kaya? Pasti paradok. Hafalkan saya? Tapi jujur nggak pernah berdoa saya. Khawatir saya nggak kuat. Tapi saya juga nggak minta kekayaan membabi buta. Tanamkan jiwa qanaah dan selalu punya sifat zuhud terhadap dunia. Apa zuhud? Bukan meninggalkan dunia. Orientasi hidup kita, dunia bukan tujuan, dia sarana untuk mencapai kesuksesan akhirat. Itulah sukses sesungguhnya, mati masuk surga. Hanya sampai di sini ada pertanyaan. Banyak ini kajiannya. Belum lagi surat At-Taubah ayat 55, 85. Jawab Bapak buka. Ternyata di balik kesuksesan itu ada azab Allah. Kita kok makin sukses, sering di rumah atau jarang di rumah? Itu rahmat, nikmat atau azab? Tanya dengan mantan dirut BUMN. Seorang jamaah kita di perumahan Elit Bogor, nggak usah saya sebut perumahan apa, karena beliau sekarang jadi ketua DKM. Saat saya menyampaikan ayat ini, dia minta, Ustadz, boleh saya ngomong? Silahkan orang Bapak ketua DKM, saya cuma tamu di sini. Bapak Ibu, demi Allah, seandainya waktu saya boleh diputar ulang, demi Allah saya nggak akan mengambil jabatan dirut di BUMN. Gaji saya di atas 300 juta saat itu. Tahu kenapa? Saya kehilangan pendidikan terhadap anak-anak saya. Saya demi Allah nggak pernah merokok sejak bayi sampai hari ini. Tapi semua anak saya perokok berat. Semua anak saya sudah hajikan dan umrohkan. Harapan saya mereka cinta dengan masjid. Saya ketua DKM masjid ini. Malu. Anak-anak saya jarang ke masjid. Yang salah bukan mereka, saya. Karena saya jarang bersama mereka. Sampai bersumpah. Dan itu sudah Allah ungkapkan. Buka surah At-Taubah ayat 55 dan 85. Fala tu'jibka amwalum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Apa kata Allah? Jangan membuat kamu kagum terhadap mereka yang terkenal, banyak harta, punya status. Nggak usah kagum. Karena di balik kesuksesan itu ada azab. Salah satunya kita jarang di rumah. Salah duanya jarang ke masjid. Salah tiganya banyak amal soleh udah hilang. Betul apa betul? Biasanya laki-laki banyak harta udah beza dia, kata ibu-ibu. Saya kehilangan sosok suami yang saya kenal, Ustaz. Saya ngajar sosialita, curhat mereka. I'm not happy, Ustaz, please help me. Pada suaminya bohir, tajir, melintir. Dia minta tolong, please help me Ustaz. I'm not happy. Gimana happy? Suaminya KDRT. Suaminya kesalahan istrinya sedikit, keluar nama-nama binatang Ragunan, kata istri. Saya ini beroperasi hidung, saya ditonjok suami. Gara-gara saya tanya, papa selingkuh, bukan dijawab. Dia tonjok saya. Akhirnya saya minta cerai. Apa ancaman suami saya? Berani kamu minta cerai, mati kamu kubur.
Maha benar Engkau ya Allah. Di balik kesuksesan ada azab. Puncaknya, wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Tidak sedikit orang sukses mati dan keadaan kufur nikmat. Betul apa betul? Wa iyadzubillah. Maka benar bahasa Pak Purbaya, orang sukses adalah mati masuk surga. Semoga ini target goal kita semua, karena waktunya terbatas. Nanti juga, kalau gitu Ustaz kita pilih miskin, apa mudah keluar dari ujian kemiskinan? Nggak mudah juga. Sama. Maka jawabannya, apapun ketetapan Allah, kita wajib syukuri. Itu yang terbaik untuk diri kita. Barakallahu fikum, karena waktunya nggak ada dialog, yang mau dialog tidak bisa boleh. Sampai jam 10 malam saya jawab. Ya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, arti kaya, kaya jiwa, bukan kaya harta. Bukan banyaknya harta, tapi saat kita memiliki rasa syukur dan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah yang disebut dengan jiwa qanaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.